Saudara terkasih yang Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, hari ini saya akan membahas satu tema yang penting, yaitu bagaimana agar kita tetap kuat di tengah badai kehidupan. Saudara bisa membaca di Matius pasal 13 ayat 19 sampai 23. Saudara, ada satu pertanyaan yang menjadi pergumulan saya, yaitu mengapa di saat situasi yang sulit, semua firman Tuhan yang harusnya menguatkan kita justru menguap begitu saja. Terlihat saat ini hidup kita penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Kita takut kehilangan orang yang kita cintai. Kita khawatir apakah masih bisa terus bekerja dan memiliki penghasilan. Padahal kita sudah mengetahui dan menghafal firman Tuhan yang berkata, agar kita jangan khawatir akan apa yang kita makan dan pakai. Dan kita juga jangan takut, karena Tuhan menyertai kita. Saudara terkasih yang Tuhan Yesus, jadi pertanyaannya adalah, mengapa firman Tuhan tidak bisa menguatkan kita di dalam situasi yang sulit ini? Nah, saya menemukan jawabannya ada di dalam Matius pasal 13 ayat 21. Semuanya itu terjadi dikarenakan selama ini firman Tuhan tidak berakar di dalam hati kita. Tuhan Yesus berkata, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Matius pasal 13 ayat 21. Oleh karena firman Tuhan tidak berakar di dalam hati kita, pada saat masalah datang, semua firman Tuhan yang kita dengar, sejak kita menjadi orang Kristen sampai hari ini, hilang semua karena digilas oleh masalah hidup. Sekalipun tidak semua menjadi murtad, seperti dalam ayat yang kita baca. Tetapi setidaknya masalah membuat kita tergoncang hidup kita. Dia suruhku bukan masalah mendengar, karena Tuhan Yesus memberikan penjelasan bahwa semua orang bisa mendengar firman Tuhan. Tetapi tidak semua orang mendengar firman Tuhan, membiarkan firman Tuhan itu berakar dan bertumbuh. Seperti saat ini, kebanyakan kita tidak sulit mendengar firman Tuhan. Sepanjang minggu, kita sudah mendengar firman Tuhan. Baik di gereja, dalam ibadah umum, kita mendengar firman Tuhan di komisi wanita, persekutuan doa, maupun di media cetak dan elektronik yang ada di renungan harian, radio, TV, dan YouTube. Jadi saudaraku, satu minggu kita bisa berkali-kali mendengar khotbah. Tetapi masalahnya adalah setelah mendengar kita segera melupakannya. Jadi firman Tuhan tidak berakar kuat di dalam hati kita. Oleh sebab itu saudaraku, ketika masalah datang, semua firman Tuhan menguap. Tidak ada satupun yang bisa untuk menguatkan kita agar kita tidak takut dan tidak khawatir. Ya saudaraku, bagaimana agar firman Tuhan bisa betul-betul berakar di dalam hati kita di masa pandemi dan kesusahan ini? Ada 4 langkah yang akan kita lihat. Pertama, saudaraku, marilah kita mendasarkan iman kita pada firman Tuhan, bukan pada pengalaman, sehingga iman kita tidak goyah dan akar iman kita akan kuat. Saudaraku, mengapa saat ini kita harus mendasarkan iman kita pada firman Tuhan, bukan pada pengalaman? Saudaraku, karena realita yang kita lihat saat ini adalah Tuhan tidak segera bertindak saat kita berdoa. Sehingga mungkin akan membuat kita ragu akan keberadaan Tuhan. Padahal di dalam Alkitab jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan Yesus sangat berkuasa menghentikan badai dan menyembuhkan semua penyakit. Tetapi saat ini saudaraku, kita berdoa agar badai virus corona itu berhenti. Tapi virus corona ini itu bukannya berhenti, malahan semakin banyak. Kita berdoa agar badai ekonomi ini tidak menerpa kita. Tapi justru usaha kita bangkrut. Kita berdoa agar kita tidak terkena PHK. Justru kita yang pertama-tama kena PHK.
Kita juga berdoa agar teman kita atau saudara kita yang terinfeksi virus corona bisa Tuhan sembuhkan. Malahan saudaraku, kita lihat banyak saudara seiman kita meninggal, mati karena virus corona. Padahal kita sudah berdoa supaya Tuhan sembuhkan dia. Jadi saudaraku, kita dikelilingi oleh duri masalah yang menghimpit kita. Hingga kita tidak bisa melihat kuasa dan kasih Tuhan lagi. Karena Allah tidak segera mendengar doa kita pada saat kita meminta. Hal itu tentu akan menggoyahkan iman kita. Hingga kita mungkin mulai meragukan kuasa dan kasih Tuhan. Jadi, saudaraku, apa yang harus kita lakukan saat ini? Yang harus kita lakukan adalah biar kita tetap percaya bahwa apa yang disaksikan oleh Alkitab tentang kuasa dan kasih Tuhan adalah benar. Sekalipun realita yang kita alami berbeda dari apa yang disaksikan oleh Alkitab. Karena iman kita bukan berdasarkan pada pengalaman, tetapi pada firman Tuhan. Jadi jangan membiarkan duri kekhawatiran dan ketakutan menghimpit kita, hingga mematikan iman kita seperti benih yang ditaburkan di tengah semak duri, yang menghimpit benih itu hingga mati. Di ayat 7 dan 22. Saudaraku, yang kedua, marilah kita melihat realitas saat ini dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang kita. Maka akar iman kita akan kuat. Saudaraku, dari sudut pandang kita akan melihat realita yang kita alami. Allah diam dan tidak melakukan apa-apa. Nah, di situ kita sudah mulai akan meragukan kuasa dan keberadaan Allah. Sehingga mungkin kita bertanya, Allah ada atau tidak sih? Kalau Allah ada, mengapa dia diam? Mengapa dia tidak mencegah virus agar tidak menyebar lagi? Apakah berarti Allah tidak ada? Tetapi jika kita memandang masalah ini dari sudut pandang Tuhan, kita akan mengerti justru saat ini diamnya Tuhan menunjukkan Dia sedang bekerja untuk menggenapkan rencananya dengan memakai virus ini. Karena pada saat Yesus ditangkap, diadili dan disalib, Allah juga diam, saudaraku. Allah tidak mencegah Yesus agar tidak ditangkap dan tidak disalibkan. Mengapa, saudaraku? Karena Allah sedang bekerja untuk menggenapkan rencana keselamatan bagi manusia melalui salib. Jadi, saudaraku, kediaman Allah, di mana Allah diam, tidak mencegah kita bangkrut, tidak mencegah kita terkena PHK, tidak mencegah kita gaji dipotong, tidak mencegah kita agar tidak sakit. Justru sedang menunjukkan bahwa Allah sedang bekerja, menggenapkan rencananya atas hidup kita. Melalui masalah-masalah yang kita hadapi untuk kebaikan kita dan kemuliaan namanya. Jadi, saudaraku, jangan membiarkan mata iman kita menjadi kabur oleh penatnya kehidupan yang menyengat kita. Sehingga kita tidak lagi bisa melihat kasih Allah dan kuasa Allah di tengah masalah yang kita alami. Seperti benih yang mati oleh cahaya matahari. Padahal cahaya matahari berguna untuk memberikan pertumbuhan bagi benih itu, bukan untuk mematikan benih. Demikian juga Tuhan memberikan penatnya masalah untuk menumbuhkan iman kita, bukan untuk mematikan iman kita. Mengapa kita bisa sampai masalah bisa membuat kita jatuh iman? Karena selama ini kita menjadikan firman Tuhan itu hanya penghibur saja, bukan untuk membangun kita. Maka tidak heran ketika badai kehidupan datang, iman kita pun menjadi layu dan mati. Yang ketiga, saudaraku, merenungkan firman Tuhan siang dan malam agar akar iman kita semakin kuat. Saudaraku, mengapa kita perlu setiap hari merenungkan firman Tuhan? Saat ini arus informasi sangat kuat menerjang kita seperti badai. Jika kita tidak mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, maka badai informasi ini akan dipakai oleh iblis untuk merampas firman Tuhan yang kita dengar. Sehingga iman kita tidak berakar dan tidak bertumbuh. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, datanglah si jahat dan
merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Matius pasal 13 ayat 19. Coba saudara lihat, waktu kita bangun pagi, saat kita buka WA group, sudah banyak muncul berita tentang virus corona, PHK, perusahaan ditutup. Ketika kita buka TV, kita sudah disuguhi berita yang sama tentang PHK, virus corona, dan perusahaan yang bangkrut. Ketika kita duduk berbicara dengan keluarga, kita sudah dikabari tentang virus corona, ekonomi yang memburuk, PHK, dan pengangguran. Jadi saudaraku, semua firman Tuhan yang kita dengar sepanjang hari, sepanjang hidup, akan tergeser dan tersingkir oleh berita-berita tersebut jika kita tidak hati-hati. Jadi tidak heran saudaraku ketika saat ini kita hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, karena firman Tuhan sudah tergeser oleh berita-berita yang kita dengar. Jadi saudaraku, bagaimana kita menghadapi arus informasi yang menerpa kita agar firman Tuhan tidak tersingkir dalam hati kita? Tidak ada cara lain saudaraku, selain kita terus membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Jangan sampai berita buruk yang kita dengar lebih banyak mengisi hati dan pikiran kita daripada firman Tuhan. Jika hati dan pikiran kita sudah dipenuhi oleh firman Tuhan, maka iman kita pasti akan semakin kuat. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudaraku, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Maka akar iman kita akan semakin kuat dan kita akan bisa berbuah. Yang keempat, melihat masalah adalah alat yang Tuhan pakai untuk menguatkan akar iman kita. Saudaraku, saya mau bertanya, apa yang membuat sebuah pohon tumbang? Angin badai, bukan? Lalu apa yang membuat akar pohon bisa kuat? Angin badai juga, bukan? Kita bisa lihat mengapa pohon kelapa di tepi pantai bisa kuat. Karena dari kecil sudah ditiup angin. Semakin ditiup angin, akar pohon kelapa semakin kuat di tepi pantai. Saudaraku, jadi tidak semua angin masalah yang menerpa kita akan menghancurkan kita. Ada banyak masalah yang bisa Tuhan pakai untuk menguatkan akar iman kita. Seperti Paulus katakan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Roma pasal 5 ayat 3b sampai 4. Ya saudaraku, jangan goyah oleh masalah kehidupan yang menerpa kita. Belajarlah dari masalah yang Tuhan izinkan, agar akar iman kita semakin kuat. Jika saat ini kita sedang mengalami masalah ekonomi, penyakit, kehilangan orang yang kita kasihi, dan gaji kita dipotong mungkin, percayalah, Allah tidak akan membiarkan masalah terjadi dalam kehidupan kita melampaui kekuatan kita. Dia sedang memakai masalah ini untuk membentuk iman kita, agar iman kita memiliki akar yang lebih kuat. Jadi yang dibutuhkan adalah hati yang mau belajar dari setiap masalah kehidupan yang menerpa kita. Jika kita mau belajar dari masalah dan tidak menyalahkan Tuhan, maka kita akan menemukan bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah atas hidup kita. Tapi jika kita tidak mau belajar dari masalah yang kita hadapi, itu karena hati kita keras, seperti benih yang jatuh di tanah berbatu-batu, maka tidak heran benih itu mati. Jadi saudaraku, belajarlah memiliki hati yang lembut untuk mau diajar Tuhan melalui masalah yang menimpa kita saat ini. Semuanya akan membuat iman kita semakin kuat, sehingga kita bisa bertumbuh, berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin.